Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kalian akan belajar mengenai teori identitas individu. Sebelum kita membahas teorinya, maka kalian harus mengetahui terlebih dahulu bahwa ada dua aspek yang melekat pada identitas individu. Menurut James Veron, identitas individu terdiri dari dua aspek, yaitu 1. Aspek atau atribut yang telah melekat pada dirinya yang membedakan dirinya dengan orang lain. Artinya, aspek ini memang dia miliki baik itu karena pewarisan atau keturunan, atau bisa juga muncul seiring dengan perkembangan hidupnya. Melekat pada dirinya bukan pemberian dari orang lain, dan aspek ini menjadi ciri khas pembeda dirinya dengan individu lain. Contoh atribut fisik seperti warna kulit, rambut, tinggi badan. Di mana atribut fisik ini merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh pewarisan genetik oleh orang tua. Kemudian, contoh dari atribut yang melekat pada dirinya itu keyakinan, hasrat, tujuan personal, dan prinsip hidup. Di mana hal itu tadi keyakinan, hasrat, tujuan personal, dan prinsip hidup merupakan sesuatu yang muncul pada dirinya seiring dengan perkembangan hidupnya di lingkungan masyarakat. Ada lagi aspek yang kedua, yaitu aspek atau atribut seseorang dalam arti dia senantiasa menyadari bahwa itu adalah sebagai bagian dari dirinya. Aspek ini lebih kepada pemberian orang lain berdasarkan pandangan orang lain terhadap dirinya sebagai individu dan tidak ada pengaruh dari pewarisan genetik orang tua seperti aspek yang pertama. Contoh, predikat sebagai penyanyi terkenal, chef handal, wanita cantik, pemain sepak bola yang hebat, dan lain-lain. Semua contoh yang disebutkan tadi merupakan penghargaan yang diberikan oleh orang lain atas kemampuannya dan apa yang orang lain lihat pada dirinya. Jadi bukan melekat dengan sendirinya pada diri individu, melainkan karena pandangan orang lain terhadap kemampuannya. Itu dia dua aspek yang melekat pada identitas individu. Selanjutnya, masuk pada teori pembentukan identitas individu. Ada dua teori. Yang pertama, teori pembentukan diri oleh George Herbert Mead, di mana pembentukan diri menurutnya dibagi menjadi 4 proses atau 4 tahapan. Karena proses berarti ada awal hingga akhir, yang dimulai dari individu kecil hingga dia dewasa. Proses yang pertama dan yang paling awal adalah tahap persiapan atau preparatory stage. Di mana tahapan ini dialami sejak individu lahir ke dunia, merupakan tahap memahami diri sendiri, di mana anak di tahap ini mulai melakukan tindakan meniru. Jadi tahap ini dimulai dari anak masih sangat kecil, dia belum bisa memahami apa yang dilakukan oleh orang lain dan masih berada pada tahap memahami dirinya sendiri. Anak mulai meniru kata-kata yang diucapkan oleh orang dewasa yang mengajarinya namun belum sempurna. Misalnya, ibu mengajari kata ayah untuk menyebutkan kata ayah, namun pada tahap persiapan ini, anak hanya mampu mengucapkan kata yah. Meskipun demikian, dia paham arti dari kata tersebut, bahwa orang laki-laki itu disebut sebagai ayah.
Pada tahapan ini, anak sudah mulai mengenali mana ayah dan mana ibunya sebagai orang yang paling dekat dengan dia. Setelah tahap persiapan, kemudian proses pembentukan diri meningkat pada tahap meniru atau play stage. Di mana di tahap ini, anak sudah mulai meniru perilaku orang dewasa. Dia meniru perilaku orang dewasa yang ia lihat, baik orang tuanya maupun orang lain. Contohnya, meniru ibu berdandan, kemudian main masak-masakan karena melihat ibunya memasak di dapur, atau berpura-pura menjadi dokter karena dia melihat orang tuanya mungkin bekerja sebagai dokter, atau melihat di televisi dokter itu seperti apa, jadi main pura-pura jadi dokter dan lain-lain. Pada tahap ini, anak juga sudah mulai paham bahwa ada tuntutan orang tuanya dan orang lain atas perilakunya, di mana dia dituntut untuk menjadi anak yang baik sesuai dengan harapan orang tua kepada dirinya. Ini contohnya, yang di atas itu pada tahap persiapan, yang di bawah adalah pada tahap meniru sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahapan ini, anak sudah mulai meninggalkan aktivitas meniru atau imitasi, dan dia mulai bermain dengan teman sebayanya. Pada tahapan ini dia sudah memiliki beberapa teman sebaya. Anak juga sudah mulai memahami bahwa ada aturan atau norma-norma yang berlaku di luar lingkungan keluarganya, atau ada norma yang berlaku di masyarakat. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dia sekedar memahami bahwa ada aturan. Nah, di tahap terakhir, yaitu tahap penerimaan norma kolektif, itu meningkat lagi. Pada tahapan penerimaan norma kolektif ini, anak bukan hanya menyadari dan memahami bahwa ada peraturan di masyarakat, namun dia paham arti atau pentingnya atau manfaatnya dari peraturan dan norma tersebut. Manfaat dari menaati norma tersebut. Kemudian, karena itu, anak pada tahap ini dia sudah bisa disebut mencapai proses pendewasaan. Dia juga sudah mulai memiliki hubungan dengan orang lain. Contohnya yang di atas itu adalah tahap siap bertindak, dan yang di bawah pada tahap pendewasaan itu contoh tahap penerimaan norma kolektif. Teori pembentukan identitas individu yang pertama. Kemudian yang kedua ada teori cermin diri atau looking glass self oleh Charles Horton Cooley. Teori ini dia mengatakan bahwa perkembangan identitas diri seorang individu melalui 3 tahap. Yang pertama, seorang membayangkan pandangan orang lain terhadap dirinya. Yang kedua, seseorang membayangkan cara orang lain menilai penampilan atau kepribadian yang ditampilkannya. Yang ketiga, seseorang melakukan penilaian dan mengambil keputusan atas perasaan serta penilaian orang lain terhadapnya. Lebih jelasnya, Ibu paparkan bahwa teori ini merupakan gambaran bahwa seseorang hanya bisa berkembang dengan bantuan orang lain. Artinya dia berkembang dengan bagaimana orang lain melihat dia atau pandangan orang lain terhadapnya. Setiap orang menggambarkan diri mereka sendiri dengan cara bagaimana orang lain memandang mereka. Jadi kita mengembangkan diri kita sendiri berdasarkan pandangan orang lain terhadap kita. Itu menurut teori ini. Misalnya ada orang tua dan keluarga yang mengatakan bahwa anak gadisnya cantik. Jika itu sering diulang oleh orang tuanya secara konsisten dan oleh orang lain juga, akhirnya anak atau gadis tersebut akan merasa dan bertindak seperti seseorang yang cantik.
Teori ini didasarkan pada analogi dengan cara kita bercermin dan mengumpamakan gambar yang tampak pada cermin tersebut sebagai gambaran dari diri kita yang terlihat oleh orang lain. Gambaran diri seseorang tidak selalu berkaitan dengan fakta-fakta objektif. Misalnya,